Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Semua sudah melakukan berdoa ya. Nah, pada pagi hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya dapat mengikuti pembelajaran ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita melakukan tepuk surga dulu seperti yang sudah Ibu ajarkan kemarin. Apakah masih ingat? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Bila aku ingin surga, maka aku berimanlah, beramallah. Yang bandel, no way. Dengan ngaji, oke. Nah, sebelumnya pada waktu itu kita sudah membahas mengenai dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai ketabahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebelum masuk ke dalam materi, siapa yang mau tahu apa itu tabah? Ayo, angkat tangan. Tabah adalah sikap sabar, sikap tenang, dan bertawakal dalam menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu cobaan yang berupa besar, kecil, kita harus memiliki sikap tabah dalam menghadapi cobaan tersebut. Nah, dari kalian siapa yang sudah memiliki sikap ketabahan? Semoga kita pada hari esok seperti Nabi dan para sahabatnya memiliki ketabahan yang luar biasa. Yang pertama kita akan membahas mengenai ketabahan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW melakukan berdakwah agar semua orang itu melakukan menganut agama Islam. Tetapi pada saat itu ada yang menentang, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Jahal. Pada saat itu paman Nabi Muhammad SAW justru menentang, tidak mendukung apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Nah, selain itu ancaman yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah yaitu dari penguasa Mekah. Pada penguasa Mekah, dia menyebarkan fitnah dan kebohongan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tetapi hal tersebut justru membuat Nabi Muhammad SAW tetap melakukan berdakwah. Nah, ketabahan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW saat ketika Nabi sedang sholat di masjid. Pada saat itu kaum kafir Quraisy justru malah melempari Nabi Muhammad SAW dengan kotoran hewan yang sangat bau. Tetapi pada saat itu Nabi tetap memiliki ketabahan yang sangat luar biasa. Tetap bersabar, tetap bertawakal kepada Allah apa yang diberikan cobaan tersebut. Nah, selanjutnya ada Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah binti Khuwailid? Khadijah binti Khuwailid yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Khadijah binti Khuwailid selalu mendukung apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, baik berupa harta, benda, jiwa, raga, untuk kepentingan berdakwah. Nah, Khadijah binti Khuwailid banyak mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy. Dia disuruh untuk menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi Khadijah binti Khuwailid tidak menurunkan semangatnya untuk
membujuk agar Nabi Muhammad tetap melakukan berdakwah, menyiarkan agama Islam. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dari Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar adalah sahabat setia yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Nah, pada saat itu Abu Bakar meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, pada saat itu Abu Bakar sudah diberikan izin oleh Nabi. Nah, selanjutnya Abu Bakar menyiarkan agama Islam seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada saat itu, saat berdakwah, Abu Bakar juga mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Pada saat itu kaum kafir Quraisy tidak terima, sehingga Abu Bakar dipukuli hingga luka parah. Tetapi pada kondisi itu Abu Bakar memiliki ketabahan yang luar biasa, tetap menjalankan sikap ketabahan, sabar, dan selalu bertawakal kepada Allah walaupun kondisi yang dilakukan saat itu sedang sakit. Nah, yang keempat itu ketabahan yang dimiliki dari keluarga Sumayyah. Dari keluarga Sumayyah pada saat itu juga disiksa oleh Abu Jahal karena Abu Jahal adalah majikannya. Nah, pada saat itu yang dilakukan paman Nabi Muhammad SAW tidak terima karena keluarga Sumayyah membela Nabi Muhammad SAW untuk melakukan berdakwah, sehingga cobaan yang dilakukan oleh keluarga Sumayyah yaitu diikat, diseret, dijemur di panasan matahari yang beralaskan pasir. Nah, sekeras itu yang dilakukan paman Nabi Muhammad SAW ketika tidak terima bahwa keluarga Sumayyah ikut mendukung yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika menyiarkan agama Islam. Nah, selanjutnya yang kelima ada Arqam bil Arqam. Siapa Arqam bil Arqam? Arqam bil Arqam adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki keimanan yang kuat, pendirian yang kuat. Nah, pada saat itu rumah Arqam bil Arqam dijadikan sebagai tempat dakwah pertama kali yang dilakukan Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketabahan yang dimiliki Arqam bil Arqam pada saat itu sangat luar biasa. Dia mampu mengorbankan harta bendanya yang dimiliki banyak banget, tetapi dia mengorbankan demi membela Islam. Dia lebih baik membela Islam dibandingkan mempertahankan harta benda yang dimilikinya. Nah, ketabahan yang selanjutnya yang dimiliki Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang pada zaman dahulu dibeli oleh seorang kaum kafir Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, pada saat itu Bilal bin Rabah mendengar dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dia tertarik untuk mengikuti ajaran agama Islam. Nah, pada saat itu Umayyah bin Khalaf tidak terima kalau Bilal bin Rabah mengikuti ajaran agama Islam. Nah, pada saat itu siksaan yang dilakukan Umayyah bin Khalaf kepada Bilal bin Rabah yaitu dengan ditarik, dicambuk, dijemur di dalam matahari. Nah, di atas perutnya juga diletakkan batu yang sangat besar. Tetapi Bilal bin Rabah tetap mengikuti ajaran agama Islam seperti Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, anak-anak membentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nah, yang terdiri dari 5 orang. Nah, sekarang ibu punya kuis yang pertama ini. Nah,
di sini ada kuis mengenai ini nama nabi dan ini ketabahan yang dimilikinya. Nanti anak-anak silahkan memilih dengan jawaban yang tepat ya. Nah, dicontohkan siapa yang dapat menjawab boleh acungkan tangan sesuai dengan kelompoknya. Yuk, yang pertama pertanyaannya, dicampuk oleh kaum kafir Quraisy dan dijemur di terik matahari dan di atasnya perlu diletakkan batu besar. Siapakah dia? Ayo, siapa? Silahkan kelompok 1. Nah, ternyata itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Nah, pertanyaan yang kedua, ketika sedang berdakwah, disiksa kaum kafir Quraisy, dipukuli dan luka parah pada tubuhnya. Siapakah dia? Siapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab kelompok berapa? Ya, benar, yaitu Abu Bakar. Nah, yang ketiga itu dibujuk orang kafir Quraisy untuk meninggalkan ajaran agama, rela meninggalkan harta bendanya. Siapa? Kelompok 2? Ya, ketabahan yang dimiliki Arqam bin Arqam. Nah, yang kelima, ancaman dari penguasa Makkah disiksa kaum kafir Quraisy. Kira-kira ketabahan yang dimiliki oleh siapa ya? Iya, benar, ketabahan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir tentunya diikat, diseret, dijemur, dan dipanasan. Siapa kira-kira? Keluarga dari Sumayyah. Nah, itu tadi merupakan ketabahan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah dan para sahabatnya yang dilakukan. Nah, untuk kesimpulannya kita harus memiliki sifat ketabahan seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, harus mencontoh hal baiknya. Untuk itu kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa mengerjakan pekerjaan rumah pada LKS-nya ya. Sampai jumpa.